Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ibu-ibu pengajian Jumat Duha yang saya hormati, wabil khusus pengurus majelis taklim yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kalimat tahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah atas segala karunia, taufik, hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita, tidak kurang sedikit pun, sehingga sampai kita berada di tamannya surganya Allah ini. Amin Allahumma amin. Tapi rasanya kita ini sudah berada di surganya Allah betul. Ini ibu-ibu yang hadir wajahnya sudah wajah-wajah surgawi. Tampak dari raut mukanya yang berseri-seri. Karena apa? Cirinya ahlul jannah, ahli surga itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, khawatir, sedih. Ini ibu-ibu kalau punya rasa takut, sedih, rasanya aras-arasan untuk hadir. Tapi yang hadir di majelis ini wajahnya tampak sumringah, wajahnya adalah wajah-wajah ahlul jannah semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah ibu-ibu pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa terima kasih, syukur ini harus tidak pernah berhenti dari hati kita dan jangan pernah kering dari lisan kita. Karena itu satu-satunya yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling senang kalau ada orang itu lisannya tidak pernah kering dari alhamdulillah, meskipun dicoba terus oleh Allah. Ketika ada orang yang lisannya basah terus dari kalimat alhamdulillah, meskipun ujiannya, cobaannya tidak pernah berhenti, itulah hidup. Yang hidup pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya bahagia, namanya sengsara, namanya kita ini nikmat, kadang juga dicoba oleh Allah. Tetapi itu semua kalau kita kelola dengan baik dan lisannya mau dan mampu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka kita langsung diberikan stempel oleh Allah abdan syakur, hamba yang ahli berterima kasih. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan keharibanan baginda
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi uswah hasanah kita. Yang kalau kita belajar tentang sirahnya, sejarah hidupnya, dari mulai beliau lahir bahkan sebelum lahir sampai beliau meninggal dunia, itu kisah-kisah yang luar biasa, mutiara hidup bagi kita. Semakin kita mendapatkan percikan-percikan sejarahnya beliau, maka rasanya tidak ada lain kecuali tumbuh mahabbah di dalam hati kita. Ketika mahabbah cinta kita sudah mulai tumbuh, maka tidak ada lain kecuali kita ini rasanya mudah untuk mengikuti apapun yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka luar biasa sekali baginda Rasulullah. Di antara misalnya cuplikan sejarah Rasulullah agar kita tumbuh mahabbah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dari seorang yang mulia, dari keluarga yang mulia, dari suku yang termulia. Ini memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemuliaan ini agar kita tidak janggal bahwa orang yang kita ikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang beliau adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada dalam diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Ucapannya beliau kalau kita ikuti jadi sunnah. Kemudian perbuatan beliau dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan tidur itu sendiri pun kalau kita nyontoh niat ittiba'ir Rasul, itu juga bagian dari ibadah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sisi-sisi hidup Rasulullah ketika kita ikuti yang kemudian jadi sia-sia. Maka pelajaran dan PR bagi kita adalah sebanyak mungkin mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedetail mungkin, sejelas mungkin, sedekat mungkin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita syukuri dengan kita bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini prolog dulu. Kenapa kita bersolawat dengan solawat tibil qulub sebagai pembuka? Tibil qulub itu artinya dokternya hati kita. Siapa bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah disifati sebagai tibil qulub wa dawa'i, dokternya hati dan sekaligus obatnya hati. Maka di forum dan majelis ini kita mencoba menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencoba mendiagnosa hati kita. Kita coba mendiagnosa af'aliyah kita. Kita mencoba mendiagnosa lisan kita. Sekaligus berharap hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di majelis kita mendapatkan obat resep sesuai dengan kebutuhan kadar kita. Maka kita hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di majelis ini. Kita hadirkan sabda-sabda beliau
kita hadirkan apa yang menjadi syariatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Tadi, satu, mendiagnosa. Jangan sampai kita kemudian merasa sudah hatinya bersih, padahal kalau kita kemudian diagnosa, kita check up hati kita, general check up ruhaniyah kita, ternyata masih banyak masalah. Maka sekali lagi, ayo kita hadirkan Nabi SAW di majelis ini. Harapan besarnya kita akan mendapatkan obat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Amin Allahumma amin. Rasulullah SAW hadir dengan sabda beliau, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nabi bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Gak ada beda, gak ada sekat, gak ada kemudian istilah perempuan itu hanya konco wiking, perempuan itu hanya tugasnya dapur, sumur, dan kasur. Perempuan itu adalah makhluk nomor 2. Tidak ada di dalam Islam. Kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki perempuan sejak 1445 tahun yang lalu, sebelum R.A. Kartini itu menulis sebuah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jauh-jauh hari baginda Rasulullah SAW sudah memposisikan bahwasanya laki-laki perempuan itu sejajar, termasuk sejajar di dalam pencarian ilmu. Makanya Rasulullah SAW mewajibkan kita fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ustaz, ilmunya Allah itu kan wasi'ah, sangat luas. Bagaimana mungkin kita yang waktunya terbatas, usianya terbatas, bisa menggali semua ilmu-ilmunya Allah? Rasanya impossible. Ilmunya Allah itu tidak ada ujungnya. Ilmunya Allah itu sangat-sangat luas. Digambarkan andai kata kita itu berada di tepian pantai, mengambil satu titik air dengan jari kita, maka satu tetesan air yang dari jari kita itu bagaikan ilmu kita dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karena keterbatasan dari waktu kita, bagaimana Ustaz? Al-Imamuna Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, beliau memberikan saran kepada kita, beliau memberikan pendapat kepada kita, beliau memberikan pelajaran kepada kita. Apa kata beliau? Afdhalul ilmu ilmul hal. Afdhalul ilmi ilmul hal. Kata beliau Al-Ghazali, afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal untuk kita pelajari, supaya tadi gak derajat saking banyaknya ilmu Allah, kemudian kita mencoba untuk mempelajari semuanya. Maka karena keterbatasan dari waktu kita, kata Al-Imam Al-Ghazali, afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal untuk kita pelajari adalah ilmul hal. Apa ilmul hal? Ilmu yang sekarang kita butuhkan. Kita ini sekarang mau apa? Ya, apanya itulah yang kita pelajari. Misalnya, ibu-ibu mau masak karena sudah punya keluarga, ada anak, biar suami makannya itu lahap, tidak bosan,
agar anak itu makannya semangat, tidak itu saja. Maka belajar untuk menyenangkan suami di dalam memasak, belajar untuk bagaimana cara memasak yang baik, yang enak supaya bisa dikonsumsi dan menggembirakan suami, maka hukumnya menjadi wajib. Jadi apapun yang dibutuhkan kita sekarang, kita mau apa, kemudian kita harus belajar. Kita misalnya sudah berkeluarga, punya anak, maka belajar tentang bagaimana merawat anak, mendidik anak itu menjadi wajib. Kita mau usaha, mau berdagang, maka saat kita mau berdagang, belajar tentang ilmu dagang itu yang disebut sebagai ilmu hal. Jadi apa yang akan kita lakukan harus dilambari dulu dengan ilmu. Kita mau sedekah, jangan anggap sedekah itu yang penting punya uang, kita bisa ngasih-ngasih. Kalau sedekah nggak punya ilmu, maka sedekahnya kita pun bisa mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hadirin ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang paling baik yang kita pelajari adalah ilmu hal. Maknanya apa? Kalau kita ini misalnya mempelajari yang sesuatu yang belum kita butuhkan, kita belajar haji, baik belajar haji, tetapi kita belum mau berangkat haji, maka rasanya belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Kita belajar umroh baik, tidak ada ilmu yang dipelajari yang tidak baik, tetapi mempelajari ilmu yang tidak dibutuhkan segera, itu rasanya mungkin kurang tepat. Makanya yang paling tepat adalah apa yang akan kita lakukan, itulah yang harus kita pelajari. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk sesuatu yang sangat urgent, yang sangat mendesak harus kita pelajari karena kebutuhan itu adalah kebutuhan harian, adalah ilmu bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bagaimana kita menjadikan sholat kita ini lebih baik, sholat kita ini lebih sempurna, sholat kita ini lebih mirip dari Rasulullah SAW. Nah inilah, karena sholat adalah kebutuhan harian, karena sholat adalah af'aliyah harian, maka kebutuhan sholat harus dilambari dengan ilmunya sholat. Maka belajar ilmunya sholat ini menjadi sesuatu hal yang mendesak. Ibu-ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalau saya tanya ibu-ibu, kalau kita sholat setiap hari, kira-kira, ini kira-kira saja, salah nggak? Kira-kira dari mulai takbiratul ihram sampai salam, bacaan doa yang kita ucapkan, paham nggak artinya? Ini kira-kira saja. Kira-kira kita sudah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, yang sholat setiap hari, kita takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di sana banyak bacaan, dari mulai bacaan iftitah, dari mulai bacaan iftitah juga banyak bacaannya. Hafal semua itu? Kalaupun hafal, tahu maknanya, detail-detailnya. Nanti kemudian ada doa ruku, ada doa iktidal, ada doa sujud, ada doa duduk di antara dua sujud, ada sujud lagi, ada doa tahiyat akhir. Kira-kira, ini kira-kira, karena saya husnudzon, ibu-ibu sudah paham. Amin Allahumma. Hafal betul? Paham di jawab. Jadi kira-kira
Kita di dalam sholat apa yang kita baca, kita sudah paham atau belum? Kemudian dari sholat itu sendiri itu ada syarat dan rukunnya yang harus kita terpenuhi. Ini juga harus kita bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi harus setiap amaliyah sholat kita itu harus punya ruh, ada ruhnya, sehingga apa? Sholat kita ini menjadi hidup. Nah, ini menjadi koreksi kita. Artinya apa? Kalau kita kemudian dari sholat ini masih ada sesuatu yang belum sampai kepada idealisme sholat, maka kita harus terus-menerus benahi ilmunya tentang sholat. Kenapa? Karena sholat merupakan kebutuhan harian kita, karena sholat adalah af'aliyah kita. Daripada kemudian kita belajar sesuatu yang mungkin di luar kebutuhan harian kita, lebih baik tadi dandani sidik-sidik apa yang menjadi rutinitas kebutuhan kita. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai kajian sholat ini sebagai dimulai dari filosofinya sholat ini. Karena kalau dari segi fikihnya insyaallah ibu-ibu sudah paham, sehingga tinggal kita mengulang sedikit. Saya mulai dari filosofi sholat yang menjadi orientasi utama hidup kita. Sholat harus kita jadikan sebagai orientasi utama kita, tujuan utamanya kita. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, goalnya, endingnya itu harus kepada terjaganya sholat kita. Apapun pekerjaan kita, aktivitas hidup kita dari pagi sampai malam, harusnya semua itu untuk dijadikan sarana menjaga sholat kita. Bukan dibalik, kita sholat supaya rezekinya lancar. Ini namanya kebalik orientasi. Kita tahajud supaya masalah-masalah yang kita hadapi cepat selesai. Kita sholat duha supaya usaha kita atau usaha suami kita itu menjadi lancar. Ini kesalahan mindset. Ini kesalahan orientasi, salah niat. Pondasinya saja sudah salah. Makanya orientasi filosofi sholat ini harus kita rubah betul. Kita posisikan, kita tempatkan dengan semestinya. Semua apapun aktivitas hidup kita, goalnya, tujuan utamanya adalah untuk menjaga sholat kita. Kita mendidik anak sampai ratusan atau mungkin bahkan jutaan, ratusan juta kita keluarkan, tujuan utama agar anak kita menjaga sholat dengan baik. Nah, ini adalah meluruskan tujuan. Apa dasar dan dalilnya? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu mendidik kita. Nabi Ibrahim dikisahkan di dalam surat Ibrahim. Monggo ibu-ibu yang bawa Al-Quran itu bisa dibuka surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ya, ayat. Kita lihat Quran supaya mata kita ini bisa melihat langsung apa yang diucapkan Nabi Ibrahim. Juga supaya kita melihat langsung tentang mukjizatun nubuwah, mukjizat kenabian baginda Rasulullah SAW. Ibu-ibu kalau melihat Quran, bayangkan saja kita ini seperti melihat tongkatnya Nabi Musa.
Ketika ibu-ibu baca Quran, bayangkan saja seperti ibu-ibu melihat untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu. Itu semua mukjizat. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang masih bisa kita lihat, masih bisa kita nikmati. Maka jangan pernah bosan-bosan melihat Quran. Jangan pernah bosan-bosan melihat dan membaca Al-Quran. Karena apa? Kalau kita pengen melihat mukjizat, bacalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah Al-Mu'jizul Munazzal, mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu, Bu? Surat Ibrahim ayat 37. Kita coba membaca apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu berdoa, Rabbana, duhai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, kata Nabiullah Ibrahim, askantu min zurriyati, aku titipkan, aku tempatkan min zurriyati, dari sebagian keturunan-keturunanku, kata Nabiullah. Karena keturunannya Nabiullah Ibrahim itu ada Ishak, ada Ismail. Nah, Ismail ini yang askantu min zurriyati, aku tempatkan dari sebagian keturunanku, ditempatkan di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ditempatkan di satu lembah. Lembah itu disifati wadin bi ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Tidak ada sumber penghidupan, air tidak ada, tumbuh-tumbuhan tidak ada. Dibawa oleh Nabiullah Ibrahim dari tempat yang jauh Palestina, keroyo-royo dengan susah payah, bawa anak kecil bayi, ditempatkan di tempat yang tidak ada apa-apanya. Kalau kita bayangkan rasanya luar biasa. Zaman Nabiullah Ibrahim, kalau zaman kita enak, ada pesawat mungkin dari Palestina ke Mekah paling beberapa jam, atau dengan kereta atau dengan kendaraan bisa dengan cepat. Tapi di zamannya Nabiullah Ibrahim, anak kecil, bayi merah, dibawa melalui gurun pasir yang sangat panas, tandus, kering, nggak bisa bayangkan kita. Ditempatkan di wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sisi Ka'bah yang menjadi kiblat, yang menjadi porosnya dunia. Tujuannya apa? Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Allah, aku bawa jauh-jauh keturunanku, aku bawa jauh-jauh anakku, tidak lain dan tidak bukan, ya Allah, tujuannya hanya satu, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku jadikan anakku ini, aku tempatkan anakku ini di satu tempat lembah yang tidak ada apa-apanya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, ya Allah, hanya untuk agar zuriyahku, keturunanku ini bisa mendirikan sholat. Jadi untuk sholat saja Nabiullah Ibrahim membawa putranya jauh-jauh ke tempat yang sangat sepi sunyi, tidak ada siapa-siapa. Inilah sirriyahnya, rahasianya, kenapa Nabiullah Ibrahim itu tadi membawa putranya ditempatkan di tempat inda baitikal muharram, di tempat Ka'bah yang dulu sudah tidak ada apa-apanya, tinggal puing-puingnya saja. Yang andai kata Nabiullah Ibrahim tidak membawa putranya,
maka Ka'bah ini sudah tidak ada yang mengenalnya lagi. Ka'bah ini sudah tidak menjadi kiblatnya siapa-siapa karena tidak ada yang mengenali. Padahal Ka'bah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum manusia itu diturunkan ke muka bumi. Titik yang sekarang menjadi Ka'bah sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangun kemudian oleh Nabiullah Adam sampai Nabiullah Nuh alaihissalam itu ketika banjir bandang rata dengan tanah. Jadi nyaris tidak ada lagi yang mengenal Ka'bah sama sekali. Padahal Ka'bah, kata Allah dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Inna awwala baitin, sesungguhnya bait, rumah pertama, tempat ibadah pertama, kiblat pertama yang dibangun oleh Allah adalah Ka'bah bi Bakkata mubarakah yang ada di kota suci Mekah, yaitu di Wadin ghairi dzi zar'in, satu lembah yang tandus, kering kerontang, tidak ada apa-apa. Jadi Nabiullah Ibrahim itu murid-murid menghidupkan kembali Ka'bah dengan susah payahnya. Andai kata Nabiullah Ibrahim tidak kemudian membawa putranya ke Ka'bah, maka sekali lagi Ka'bah sudah tidak ada lagi yang mengenal. Ka'bah tidak menjadi kiblatnya manusia sedunia. Makanya meskipun jauh tetap dituju, meskipun susah tetap berangkat, meskipun dalam keadaan bagaimanapun, perjuangannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kerelaan hati dari Hajar dan putranya ditempatkan jauh-jauh, meskipun di Palestina adalah negeri yang sangat subur, negeri yang tidak kurang-kurangnya aman, subur, apa saja ada. Saking suburnya negeri Palestina itu disifati oleh Allah dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Jadi Palestina itu memang negeri yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang barakna haula, yang diberkahi oleh Allah di sekelilingnya. Makanya sekarang menjadi rebutan oleh banyak negara. Karena apa? Karena negeri itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Tetapi demikian pun, karena ada tujuan yang lebih mulia agar Ka'bah tidak hilang, Nabiullah Ismail, anak satu-satunya saat itu, tetap dibawa dari Palestina ke Mekah. Tujuannya hanya satu tadi, agar Ka'bah tidak hilang. Makanya ibu-ibu, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sholat maghrib misalnya, hafal dulu niatnya, coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adzan lillahi ta'ala. Di situ ada kalimat mustaqbilal kiblat. Kayaknya kita setiap sholat mengucapkan kalimat ini ya biasa-biasa saja, karena apa, sudah kadung setiap hari diucapkan. Tapi kalau kita tahu filosofinya kalimat ini, bagaimana kalimat ini diperjuangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diperjuangkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, rasanya mengucapkan usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, kita gambarkan perjuangan yang begitu sangat luar biasa.
Kok kita hanya mengucapkan mustaqbilal kiblat saja, kemudian aras-arasan. Ini rasanya kita menjadi orang yang belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di setiap apapun lafal yang kita ucapkan, kita maknai betul apa filosofinya, sejarahnya bagaimana, dan bagaimana kalimat-kalimat itu diperjuangkan oleh Allah, diperjuangkan oleh para nabi, para rasul, sehingga sampai saat ini kita sholat menghadap ke arah kiblat yang semestinya, yaitu Ka'bah di Bakkah Mubarak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini ingin mengobati kita lewat lisannya Rasulullah di dalam Al-Quran, bahwasanya orientasi, sekali lagi di awal saya sudah sampaikan bahwa orientasi kita, tujuan kita jangan salah terhadap sholat. Apapun yang kita lakukan, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, kadang-kadang kita kemudian mencari penghidupan, bahkan istilah kata kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, peras keringat banting tulang. Kita pergi masih gelap, pulang juga masih gelap. Kadang-kadang orientasinya sangat-sangat sepele, hanya mengumpulkan dunia. Jama' amalan wa addada, hanya jama' amal, mengumpulkan harta wa addada, kemudian dihitung itu. Nanti siang hari kita kerja, malam hari kita audit. Tadi kira-kira ada uang yang terselip enggak ya? Itu tadi sudah bayar semua belum ya? Itu wa addada. Sementara sholatnya nggak pernah wa addada, nggak pernah dihitung. Sholatnya lalai, lupa juga dianggap besok juga masih ada sholat lagi. Hari ini lupa nggak sholat, jawabnya gampang. Sholat kan sudah biasa, hafal. Ditanya lagi, ini hari ini nggak sholat, besok juga masih ada sholat. Rasanya kemudian gampang sekali orang meninggalkan sholat. Karena apa? Salah mindset di awal, bahwa tujuan dan orientasi hidup kita masih jama'a amalau wa'ad, mengumpulkan harta, kemudian dihitung-hitung, ngumpulin lagi, dihitung-hitung lagi, ngumpulin lagi, dihitung-hitung lagi. Ini disindir oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam hadir untuk memberikan koreksi terhadap kita, untuk mendiagnosa kita, apakah orientasi kita ini sudah benar. Semua hal yang berkaitan dengan dunia itu hanya sebagai wasilah untuk terjadinya sholat. Bahwasanya dunia sudah kita jadikan untuk menyokong sholat, atau justru sholat masih kita kemudian kita jadikan alat untuk mendapatkan dunia. Apalagi kita akhir-akhir ini kalau kita melihat sosial media, sholat itu malah dijadikan sebagai pencitraan. Sing asale nggak pernah ke masjid, musimnya kampanye jadi ke masjid. Yang asalnya nggak pernah terlihat sholat, musimnya kampanye terlihat sholat. Yang nggak pernah wudu terlihat wudunya, yang nggak pernah azan kelihatan azannya. Ini orientasi yang sangat salah. Makanya sekali lagi mari kita hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hadirkan Nabiullah Ibrahim Alaihissalam membedah hati kita, mendiagnosa hati kita. Kira-kira ada yang salah tidak? Kira-kira sudah lurus benar tidak? Kalau masih ada yang salah, ayo kita dandani, kita luruskan. Sebab apa? Salah niat, salah ketaatan. Makanya baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang mutawatir, hadis yang masyhur,
Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung orientasi awalnya. Salah niat, salah semuanya. Jadi salah niat, orientasinya juga salah. Maka ketika kita sudah dandani, niatan utama dulu kita di dalam hidup. Apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, di dalam hari-harinya kita, semuanya harus menjadikan sholat kita itu tegak dengan setegak-tegaknya. Sholat kita ini menjadi baik, sholat kita ini menjadi terjaga. Ini kalau sudah demikian, insya Allah orientasi kita sudah benar. Meskipun nanti jalannya masih kita harus terapi terus, tapi orientasi kita, mindset kita harus tanamkan dulu. Ya Allah, saya ini bekerja, tapi apalah artinya kerja saya kalau harus meninggalkan sholat? Ya Allah, saya ini mau mantu, tapi apalah artinya mantu saya kalau kemudian hanya gara-gara mantu sholat duhur saya hilang? Jibo, jangan karena kita punya gawe kemudian sholatnya menjadi terbengkalai. Ini salah mindset, seringkali menjadikan orientasi kita ini menjadi semuanya itu menjadikan tadi orientasi dunia jamaah ma'alau wahid. Tapi kalau sudah semuanya dijadikan sebagai penjagaan akan sholat, maka mantu yo mantu, tetapi sholatnya jangan ditinggal. Kerja ya kerja, tetapi sholatnya jangan sampai ditinggal. Kita punya anak pintar, mungkin kuliah sampai S1, S2, S3, tetapi kita melihat anak kita kok gak pernah ya kelihatan sholatnya. Anakku pintar, disekolahkan di sekolah yang favorit dengan biaya yang mahal, tapi kalau sholat itu kok nunggu diperintah oleh orang tua ya. Ini berarti ada orientasi yang salah. Maka luruskanlah dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, aku bawa anakku dari tempat yang serba ada ke tempat yang tidak ada apa-apanya, dari tempat yang mewah ke tempat yang sulit, tempat yang ramai saya bawa ke tempat yang sunyi, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali untuk menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi niat, mindset, cara pandang hidup kita agar menjadi cara pandang yang benar sebagaimana diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau mindset cara pandang kita sudah benar, baru kemudian kita mulai benahi tentang af'aliyah sholat kita. Jadi af'aliyah kita, dengan kita diberikan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya harusnya kita syukurnya luar biasa. Kita dikasih sholat itu adalah satu amaliyah ibadah tertinggi di Islam. Setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, setelah kita bersyahadat, tidak ada amalan, tidak ada perbuatan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sholat. Sebanyak apapun ibu-ibu bersedekah, mungkin barangkali gampangnya kata sedekah, semua yang kita miliki kita sedekahkan. Tapi ketika kita tidak sholat, tidak ada artinya apa. Ketika kita bolak-balik ke Mekah untuk menunaikan haji, bolak-balik ke Mekah menunaikan umrah, tetapi sholatnya terbengkalai, sholatnya ini lalai, sholatnya ini lupa, tidak ada artinya apa-apa. Karena apa?
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu wa huwas shalah. Pertama kali yang akan dihisab ini wadahnya kita, bahtera perahunya kita, yaitu sholat. Sholat ini wadah bahtera kita yang akan membawa semua amal baik kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lah apa artinya? Isinya banyak, bawaan kita banyak, tetapi dinaikkan ke dalam perahu yang lubangnya ini di mana-mana. Perahu yang sisi-sisinya ini berlubang. Maka pertanyaannya, apakah bawaan kita ini bisa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya pasti akan tenggelam di dalam samudra yang sangat dalam. Makanya baginda Rasulullah SAW itu ngasih nasihat. Nasihatnya itu sebetulnya waktu itu kepada Abu Dzar. Tapi para ulama mengatakan bahwa nasihat meskipun saat itu diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tapi sejatinya nasihat itu juga untuk kita. Apa nasihat Rasulullah SAW? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jadi di safina fa innal bahra amin. Perbaikilah perahumu, jaga perahumu, bahteramu jangan sampai berlubang. Fa innal bahra amin, karena apa? Lautan yang akan kita seberangi, samudra yang akan kita arungi, itu samudra yang sangat dalam dan luas, yang kita tidak tahu ujung dan pangkalnya. Di sana banyak sekali gelombang-gelombang yang besar, bahkan mungkin badai-badai yang siap untuk menenggelamkan perahu kita. Andai kata perahu kita ini mungkin kecil, tapi selamat, tidak ada lubangnya, insya Allah meskipun mungkin dengan cara yang lama kita sampai kepada Allah tetap selamat. Tapi kalau kita bawa bahtera dengan isian yang luar biasa, tetapi perahu kita ini ada lubangnya, kita harus punya kekhawatiran yang besar. Jangan-jangan amaliyah kita yang kita perjuangkan mati-matian ini hanya akan tenggelam di lautan yang sangat dalam, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat ini menjadi hal yang sangat penting, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya awwalu ma yuhasabu wa huwa shalah. Maka sholat ini harus dijaga dengan baik. Sholat harus dijaga dengan sebenar-benarnya, sekuat-kuat tenaga kita. Jangan sampai kemudian kita ini meninggalkannya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur kita diberikan syariat sholat itu gimana? Sholat ini hadiah Allah untuk kita, umat Rasulullah SAW. Sampai-sampai cara memerintahkannya itu Allah langsung mengutus dan mengundang Rasulullah SAW untuk hadir sendiri di hadapan Allah. Ini menunjukkan betapa spesialisnya sholat. Juga kenapa kita harus bersyukur kepada Allah diberikan sholat, karena rangkaian daripada kalimat-kalimat di dalam sholat itu kalimat-kalimat yang luar biasa, kalimat-kalimat yang dahsyat, kalimat yang disifati oleh Al-Quran, yaitu kalimatun baqiyah, kalimat-kalimat keabadian, kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Sebab apa? Andai kata kita tidak diberikan sholat, jemaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini rasanya ucapan kita dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, itu kalimatnya gak ada yang berarti apa. Jadi sekali lagi, ucapan kita dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur itu kan ribuan kata kita ucapkan. Kalau kita mau menghitung,
ucapan yang kita keluarkan melalui lisan kita itu mungkin ribuan bahkan jutaan. Pernah itu? Enggak pernah. Ucapan yang setiap hari kita keluarkan dari lisan kita itu disifati oleh Al-Quran kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sangat buruk sekali kata Allah. Kalimatan, satu kalimat takhruju min afwahihim, yang keluar dari lisan-lisan mulut mereka. Kenapa? Karena kalimat itu gak ada maknanya, gak menunjukkan makna yang hakiki. Misalnya kita ngomong kalimat yang sederhana-sederhana saja. Alhamdulillah habis makan kenyang. Kira-kira kalimat habis makan kenyang ini benar atau salah? Ada hakikatnya enggak? Kalimat alhamdulillah saya habis makan kenyang, itu kan kalimat yang sebetulnya tidak menunjukkan makna yang hakiki. Nyatanya ada orang yang habis makan saja rasanya ngomongnya belum makan. Habis makan rasanya belum kenyang. Jadi makna kenyang itu sendiri sebetulnya tidak menunjukkan makna yang hakiki. Kita misal memuji ibu-ibu, waduh kerudungnya bagus sekali, gamisnya bagus sekali, ibu-ibu cantik sekali. Kita memuji itu karena tidak tahu yang dipuji itu punya banyak sekian kekurangan, aib yang belum kita tahu. Andai kata kita tahu aibnya, kita rasanya tidak mau untuk memuji. Jadi apapun yang kita ucapkan itu seringkali dan memang tidak mempunyai makna hakiki. Maka ketika kita melakukan sholat, yang sholat itu dari mulai awal sampai akhir itu adalah suatu rangkaian-rangkaian kalimat keabadian. Kita mulai dengan mengangkat tangan sambil mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Itu kan kalimat yang memang sejatinya begitu. Diucapkan atau tidak diucapkan, Allah tetap punya sifat Akbar. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini adalah kalimat yang memang menunjukkan sejatinya satu hal, sejatinya satu perbuatan, sejatinya satu hal yang memang fakta dan hakikatnya demikian. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Beda dengan tadi kita mengucapkan kalimat yang ribuan kata, itu hanya disifati kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Kata Allah, iyaquluna, tidaklah apa yang mereka ucapkan itu illa kadziba, kecuali hanya ucapan kedustaan belaka. Jadi ucapan kita tiap hari ternyata hanya dipandang dusta oleh Allah, hanya dipandang dusta. Nah kalau dusta terus menerus, tidak ada kemudian obatnya, tidak ada sesuatu yang nambali untuk menutupi kedustaan kita, rasanya sungguh sangat beruntung kita menjadi manusia. Ngomong kok tidak ada manfaatnya sama sekali. Meskipun pengajian seperti ini, jadi meskipun pengajian seperti ini tetap dikatakan iyaquluna illa kadziba. Karena apa? Karena boleh jadi apa yang mungkin diucapkan oleh ustaz belum tentu itu sesuatu yang dilakukan. Makanya disindir oleh Allah terus iyaquluna illa kadziba. Beda dengan kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar tanpa kedustaan sama sekali. Wong kita enggak mengucapkan Allahu Akbar, ya Allah tetap Akbar. Kita tidak mengucapkan Alhamdulillah, Allah tetap terpuji.
Kita tidak mengucapkan subhanallah, Allah maha suci dari segalanya. Ini adalah rasa syukurnya kita, ya Allah, alhamdulillah kok diberikan sholat ya Allah. Makanya sholat itu kan rokaatnya itu tergantung durasi. Misalnya zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Karena zuhur 4 rakaat ini barangkali untuk menutupi, mengkafaroti ucapan kita yang selama 3 jam berlangsung. Zuhur kan kira-kira ya 3 jam lah waktunya. Mulai jam 12, berarti 1, 2, 3. Kira-kira 3 jam. Jadi waktu yang 3 jam yang kita ngomongnya berulang-ulang mengucapkan kalimat-kalimat kedustaan ditutup dengan waktunya zuhur 4 rakaat. Jadi yang dianggap tadi ucapan yang dusta-dusta tadi sudah ditutup. Nanti masuk asar berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat karena tadi menutupi 3 jam dari jam 3 sampai jam 4. Maghrib kenapa 3 rakaat? Karena durasinya maghrib itu pendek, paling 1 jam. Sholat isya panjang 4 rakaat karena menutupi daripada waktu yang panjang. Meskipun waktu yang panjang ini kemudian kita tutupi dengan adanya tidur kita, aman itu dengan tidur. Tapi andai kata kita pun terjaga, di situ masih ada tahajud, masih ada qiyamul lail, jadi aman. Kemudian ada subuh. Kenapa subuh itu cuma 2 rakaat? Karena memang waktunya subuh pendek. Antara subuh sampai zuhur memang tidak ada waktu sholat wajib, tetapi Allah sediakan banyak waktu yang untuk kita bisa sholat duha. Nambeli setiap apapun kalimat-kalimat yang kita ucapkan, yang tadi kalimat yang kita ucapkan sejak dari bangun tidur sampai menjelang tidur itu hanya disifati kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, bahkan yang lebih dahsyat iyyaquluna illa kadziba, tidaklah yang diucapkan itu kecuali hanya kedustaan. Ya Allah, astagfirullah. Ternyata ngomongnya kita tiap hari itu menggobol-gobolan tak. Cuma dusta belaka. Maka alhamdulillah ya Allah, Engkau paksa aku untuk sholat. Engkau berikan aku syariat sholat ya Allah. Meskipun kadang-kadang ya pas lagi sibuk, meskipun kadang-kadang namanya manusia pas ketemu rosok-rosok, pas lagi mungkin sakit, ya Allah, pas lagi mungkin hati lagi gak enak, itu rasanya luar biasa. Tapi kalau kita dalam keadaan apapun yang diperjuangkan tetap, ya Allah, saya lagi sakit, bagaimana supaya saya bisa tetap sholat ya Allah. Makanya kita juga harus tahu ilmunya sholat dalam keadaan-keadaan yang memang mendesak, keadaan-keadaan yang doruri. Kalau kita kan biasanya belajar sholat dalam keadaan senang, sholat dalam keadaan normal, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi kita kadang tidak belajar bagaimana sholat yang dalam keadaan-keadaan kritis waktu, kritis kesempatan, kritis hati, kritis pikiran. Karena namanya hatinya manusia pas kadang-kadang lagi down, lagi di bawah, problemnya, masalahnya numpuk-numpuk. Itu ya Allah, mau bangkit untuk wudhu saja rasanya beratnya kayak ditindih batu yang besar. Tapi ini harus perjuangan betul. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, Quran itu kemudian membuka satu pintu doruri, pintu kedaruratan. Jadi seperti kita naik pesawat itu ada pintu yang reguler, ada pintu yang doruri atau darurat. Sama, kita dalam sholat juga harus tahu pintu yang reguler, mana pintu yang darurat.
Pintu yang darurat itu gimana? Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kata Allah, ketika kita kemudian dihadapkan kepada kesusahan, kita nemu jalan yang buntu, susah, maka saat itu pula Allah buka pintu darurat kemudahan. Nah, pintu daruratnya dalam sholat itu gimana? Dalam kajian-kajian fikih itu ada yang disebut sebagai qasrus sholat, mengqasar sholat. Pernah dengar belum? Qasrus sholat, mengqasar sholat. Biasanya yang kita sering pahami qasrus sholat itu memotong sholat yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Seperti zuhur, asar, isya itu 4 rakaat. Kemudian dalam keadaan kita safar bisa kita potong jadi 2 rakaat. Tetapi makna qasrus sholat itu tidak hanya itu saja. Dalam fikih disebutkan makna daripada qasrus sholat itu bisa sesuatu yang asalnya dan jadi syarat. Itu kemudian karena satu hal, karena susah, maka syaratnya itu bisa jadi hilang. Contoh, syaratnya sholat itu harus bersih badan kita, pakaian kita, tempat kita dari najis. Syaratnya sholat harus bersih dari hadas kecil atau hadas besar, dengan mandi menghilangkan hadas besar, dengan berwudu menghilangkan hadas kecil. Itu syarat. Syaratnya sholat adalah satrul aurat, menutup aurat. Semuanya ditutup yang aurat-aurat itu. Illal wajhi wal kafain, kecuali ibu-ibu, wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu harus rapat tertutup. Syaratnya sholat lagi mustaqbilal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah, hadapkanlah wajah kalian syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Makanya menjadi syarat. Syaratnya sholat lagi adalah dengan qiyam, berdiri bagi yang mampu untuk sholat yang wajib. Jadi kalau sholat wajib itu menjadi wajib untuk berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah meskipun kita bisa berdiri, boleh sambil dudukan. Tapi kalau sholat wajib dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya wajib untuk berdiri. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita berkendaraan pun, jika dalam kendaraan mau sholat wajib, maka harus turun dulu. Karena apa? Karena Nabi SAW kalau mau sholat wajib, ketika beliau sedang naik di kendaraan, beliau itu turun dulu. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, Nabi itu nggak harus turun. Jadi sholat di kendaraan, kemudian sambil kendaraan mau menghadap ke mana saja, itu tidak masalah. Ini kalau sholat. Maka ketika kita dalam keadaan tertentu, misalnya sakit yang sudah tidak bisa apa-apa, yang biasanya anak ada yang membantu untuk wudhu, kok dilala ini anak gak ngumpul, mau wudhu sendiri gak bisa, mau berjalan tidak bisa, maka syaratnya itu kemudian gak berlaku lagi. Kita mau ganti pakaian gak bisa, kita mau membersihkan diri gak bisa. Maka sholat dalam keadaan seperti itu, ya sholat dalam keadaan apa adanya. Kalau misalnya wudhu gak bisa, bisanya tayamum, ya mau gak bisa tayamum. Kalaupun tidak bisa sama sekali, pakaiannya masih kotor, badannya masih ada najis, seringkali ini menjadikan orang menjadi alasan, kemudian akhirnya meninggalkan sholat. Ini yang sering terjadi.
Ini yang sering kemudian kita lihat ketika kita besuk, apakah itu orang tua kita, saudara kita, tetangga kita. Ini harusnya orang yang membesuk ini pertama kali yang diingatkan, selain kita basa-basi tanya tentang sakitnya, coba mengingatkan sholat. Bu, Pak, pun sholat ya. Ini sebetulnya hakul muslim ala muslim, haknya muslim, dan termasuk hak berarti kewajiban bagi yang lain adalah mengingatkan sholatnya. Bukan kemudian yang paling penting habis nilai bawa oleh-oleh, enggak itu. Justru yang paling penting adalah mengingatkan penjagaan tentang sholat. Nah, tradisi ini, hal ini harusnya menjadi tradisi kita. Kita mengingatkan, Bu, pun sholat derek, ini sudah waktunya zuhur. Kalau kita mau membantukan mengambilkan air wudu, alhamdulillah. Kalaupun tidak kita bisa mengambilkan air wudu, kasih ilmunya. Kasih pemahamannya. Pak, sudah sholat dalam keadaan apa adanya. Loh, saya kan pakainya masih kotor, ini badannya. Karena sholat dalam keadaan demikian, ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pintu darurat. Jadi sholat sudah dengan apa adanya. Meskipun nggak menghadap ke arah kiblat, meskipun pakaiannya masih kotor, badannya mungkin masih ada najis, sholatnya itu adalah sholat li hurmatil waqti. Sholat karena memang waktunya sholat sudah datang, maka kita menghormati waktunya sholat dengan sholat dalam keadaan apa ada. Jangan yang seperti ini malah justru menjadi alasan untuk tarkus sholat, meninggalkan sholat. Karena apa? Bahayanya dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sakit yang sudah tidak bisa apa-apa, itu kan sebetulnya saat-saat kritis, saat-saat yang mungkin menjelang akhir hidup kita. Justru itu harusnya menjadi sprint kita dalam penjagaan sholat. Maka ilmu-ilmu yang semacam ini harus kita sampaikan terus-menerus. Sholat dalam keadaan apa adanya. Dalilnya apa ya tadi? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dan ini para ulama sepakat tidak ada yang ikhtilaf dalam masalah sholat dalam seperti ini. Adanya hanya pada ikhtilaf tentang apakah sholat yang tadi dilakukan yang belum memenuhi standar syaratnya itu harus diulangi lagi atau tidak. Nah, ini baru para ulama berbeda. Jadi kalau sholatnya tadi nggak ada perbedaan, semuanya sepakat, pokoknya sholat dalam keadaan apa adanya. Kalau masih bisa ambil wudu, alhamdulillah. Kalau nggak bisa wudu tapi bisa tayamum, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa, pokoknya waktu sholat sudah datang, sholat dengan apa adanya. Meskipun mungkin tidak satrul aurah, tidak menutup aurat, mungkin masih ada najis. Juga mungkin karena pembaringan kita tidak menghadap ke arah kiblat, sehingga kita tidak bisa menghadap ke arah kiblat. Tetap pokoknya sholat karena waktu sholat sudah masuk. Maka ketika orang sudah sholat yang demikian, kok kemudian ditakdir meninggal dunia, maka orang yang semacam ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang yuqimus sholat, orang yang senantiasa tegak terus-menerus mendirikan sholat. Tapi kalau kemudian ditinggal, ini yang menjadi masalah. Langsung distempel min tarkis sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi sekali lagi ini tidak ada ikhtilaf para ulama itu cuma pada apakah sholat yang dilakukan yang tidak memenuhi standar syarat itu nanti diqodho, diulangi lagi atau tidak. Kata Al-Imam Syafi'i, menurut beliau sholat yang tadi belum memenuhi standar itu nanti kalau diberikan kesembuhan itu
diqadha, diulang lagi. Menurut Imam Syafi'i. Tapi kan problemnya, masalahnya, ya kalau yang ditinggalkan itu cuma sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, masih kita terjangkau. Cara mengulangnya juga masih semangat. Tapi kemudian kalau sakitnya itu tahunan kan jadi problem. Makanya ada ulama yang lain kemudian membolehkan sholat yang dalam keadaan seperti itu nggak usah diulang. Itu sudah hadiah, rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang seperti ini kami serahkan kepada ibu-ibu. Monggo mau ambil pendapat yang mana. Ya, pendapat yang enak juga ada, pendapat yang sedikit kita kemudian susah payah ulangi sholat yang tadi belum memenuhi standar syarat, juga monggo kalau mampu. Tapi yang jelas dua pendapat ini disampaikan oleh para ulama dan dasar dalilnya juga sama, punya logika berpikir yang kuat, dasar dan dalilnya juga sangat kuat. Maka sekali lagi jangan pernah kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, dengan alasan apapun, dan kita juga jaga sholat keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sehingga apa? Mereka itu betul-betul sebagaimana zurriyahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa liyuqimus shalah, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah zurriyah keturunan kami ini orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan ini juga menjadi doanya kita, agar kita ini senantiasa terjaga sholatnya, anak-anak kita terjaga sholatnya, insya Allah kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Saya kira itu mungkin kalau